Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTuber pemula, di video kali ini saya akan membahas ya seputar apa saja sih penyebab channel YouTube itu bisa sepi. Nah, karena di sini saya sudah merangkum dari beberapa poin ya. Di sini teman-teman wajib untuk menyimaknya. Siapa tahu ini terdapat juga pada channel YouTube teman-teman yang menjadi kendala, yang menjadi penyebab kenapa sih channel YouTube teman-teman itu menjadi sepi penonton gitu ya. Dan di sini juga saya juga berdasarkan pengalaman teman-teman ya, dan untuk saat ini juga saya sedang mengalami pada fase penurunan ya, penurunan performa dari channel tutorial ini. Nah, di sini saya akan membagikan pengalaman saya dan juga saya akan share ya ke teman-teman, jangan sampai teman-teman juga mengalami hal yang sama seperti ini gitu ya. Oke, di sini kita akan langsung saja teman-teman ya. Kenapa sih channel YouTube kita itu sepi banget gitu ya penontonnya, padahal teman-teman itu sudah maksimal gitu ya dalam membuat konten ya. Nah, poin yang pertama teman-teman ya, kenapa channel YouTube itu bisa sepi penontonnya, yaitu yang pertama itu adalah jarang ya. Nah, jarang upload teman-teman ya. Nah, teman-teman yang channelnya itu jarang banget upload ya, upload konten, ini menjadi salah satu penyebab ya kenapa channel YouTube kita itu sepi banget viewersnya ya. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang gitu ya, untuk channel tutorial ini sendiri ya, karena saya mungkin belakangan ini jarang upload ya, teman-teman bisa lihat deh di sini ya, untuk penurunan performa dari channel tutorial ini ya. Nah, jadi kenapa teman-teman ya kok bisa gitu ya, padahal subscribernya sudah banyak gitu ya, sudah 100 ribuan lebih gitu ya, kenapa kok yang nonton ini malah nggak ada gitu ya. Nah, pasti teman-teman itu bertanya-tanya, kenapa sih ini kok 112 ribu ini kok nggak nontonin kontennya ini gitu ya. Nah, bisa saja teman-teman ya, dari 112 ribu ini ya, orang-orang yang sudah memberikan subscribe itu karena ya channel tutorial ini jarang menyuguhkan konten, akhirnya mereka tuh malas gitu ya untuk menontonnya ya. Nah, sekalipun ya karena sudah jarang mendapatkan informasi ataupun mendapatkan pemberitahuan update video terbarunya, akhirnya mereka malah mengabaikan gitu ya, mereka malah tidak memperhatikan notifikasi pada channel mereka ya. Nah, padahal biasanya itu teman-teman ya, kalau konten ataupun channel yang kita sudah berikan subscribe biasanya itu, atau channel yang sudah kita klik tombol notifikasi, tombol loncengnya gitu, biasanya akan ada notif di sini teman-teman ya. Nah, pada notif ini nih ya, nah pada notifikasi ini biasanya akan muncul. Nah, ketika kita sudah jarang upload ya, itu biasanya para subscribers kita itu akan mengabaikan dan mereka tidak memperhatikan notifikasinya lagi ya. Nah, karena menganggap mungkin channel kita sudah tidak aktif lagi, seperti itu gitu ya. Nah, jadi ini sangat nyata teman-teman ya, kenapa jarang upload ini ya, ini akan menjadi salah satu penyebab ya sebuah channel itu akan down ya, akan menurun performanya ya, seperti itu. Nah, harapan saya teman-teman ya, jangan sampai teman-teman itu jarang upload ya teman-teman ya, usahakan teman-teman itu untuk rutin ya upload kontennya ya, untuk lebih rutin lagi ya. Nah, kalau bisa sehari itu satu video ya, tapi kalau misalkan teman-teman memang nggak bisa ya karena kesibukan teman-teman untuk membuat konten, yang minimal ya dalam satu minggu itu ada 3 video deh lah ya yang teman-teman upload gitu ya. Nah, agar memungkinkan nantinya teman-teman itu, channel teman-teman itu nantinya akan disukai ya, akan direkomendasikan oleh YouTube, seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman ya, untuk yang keduanya di sini teman-teman mungkin ya channelnya itu atau konten-konten yang teman-teman upload itu tidak tertarget teman-teman ya. Nah, atau tidak ada ya target penontonnya ya, target penonton ya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa sih kok harus ada target penontonnya? Ya jelas teman-teman ya, kalau kita membagikan konten itu ya harus kita memikirkan targetnya, siapa sih yang bakalan nonton video kita gitu ya, siapa yang bakalan ngedapatin video kita, siapa yang akan menyukai video kita ini gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman upload video yang tidak tertarget ya, disitulah nantinya YouTube juga nanti akan bingung nih untuk merekomendasikan konten kita itu
itu ke siapa gitu ya, karena targetnya nggak jelas teman-teman ya. Nah, jadi pastikan teman-teman mengupload video itu yang tertarget. Gimana sih cara membuat konten yang tertarget? Nah, misalkan seperti ini teman-teman ya. Saat teman-teman ingin memutuskan ya, channel teman-teman itu ingin membagikan konten-konten, share-share konten-konten tutorial, pastikan teman-teman mengupload semua konten teman-teman itu adalah konten-konten tutorial ya, seperti itu. Nah, jangan teman-teman campurkan. Jangan teman-teman campurkan di video pertama misalkan teman-teman mengupload konten tutorial. Video yang berikutnya teman-teman upload konten lagi jalan-jalan, konten vlogging ya, konten apapun yang di luar dari konteks konten utamanya ya, topik utama dari teman-teman yang akan fokuskan gitu ya. Nah, itulah yang disebut sebagai konten yang tidak tertarget ya. Nah, dikhawatirkan teman-teman ya, saat salah satu konten teman-teman itu sudah direkomendasikan. Anggaplah misalkan konten yang pertama teman-teman upload itu sudah direkomendasikan oleh YouTube karena memang ada beberapa ada banyak penonton yang menyukai mungkin ya dari konten tersebut. Nah, ketika teman-teman mengupload video berikutnya yang itu di luar dari topik utama yang channel konten teman yang pertama upload tadi, pastinya orang-orang yang sudah menonton ya, yang sudah memberikan subscribe nih pada konten pertama teman-teman itu, mereka akan mengabaikan konten teman-teman yang berikutnya ya. Mereka tidak akan menontonnya ya, boro-boro nanti mereka akan menonton video tersebut dalam durasi yang panjang, untuk mengkliknya saja mereka nanti tidak mau teman-teman ya. Nah, bahkan ancaman yang terbesarnya itu nantinya para subscribers yang sudah teman-teman dapatkan dari konten pertama teman-teman yang sudah viral tersebut, mereka nanti akan memberikan unsub nih pada konten berikutnya ketika konten tersebut tidak relevan dengan konten teman-teman yang pertama tadi. Ya, nah kenapa di sini kita harus membuat konten yang tertarget seperti itu. Jadi teman-teman harus mentargetkan kontennya ya. Teman-teman ingin membahas apa, targetnya siapa, dan nantinya seberapa konsisten teman-teman akan membagikan konten tersebut gitu ya, seperti itu. Nah, selain itu teman-teman ya, untuk yang ketiganya, kenapa channel kita itu biasanya sepi penonton itu dari tampilan ya. Nah, tampilan apa adanya ya, apa adanya ya, apa adanya. Nah, seperti itu ya, tampilan yang apa adanya ini ya. Biasanya ini terjadi pada channel-channel YouTuber pemula ya. Teman-teman yang masih belum memiliki ide ya, belum memiliki referensi bagaimana cara membuat tampilan yang menarik ya, teman-teman merekam kontennya itu, mungkin teman-teman membuat kontennya itu yang apa adanya ya, dengan menggunakan peralatan yang seadanya gitu ya. Nah, sehingga itu menjadikan teman-teman itu juga, ditambah teman-teman itu tidak kreatif juga gitu ya. Nah, memang banyak teman-teman ya, banyak sekali channel-channel yang meledak gitu ya, dengan tampilan apa adanya, visual yang seadanya, bahkan menggunakan alat-alat seadanya saja tetapi bisa meledak. Nah, kenapa? Nah, itu pastinya biasanya dikarenakan konten tersebut kreatif teman-teman ya. Nah, videonya itu terdapat unsur nilai-nilai kreativitasnya di situ ya. Nah, ini ya yang di sini akan kita fokuskan adalah tampilan yang tidak menarik, ditambah lagi kalau teman-teman tidak kreatif ya, seperti itu. Nah, ini yang akan menjadi penyebab kenapa channel kita itu akan sepi, kenapa konten kita itu nggak mau ditonton oleh orang lain ya, seperti itu. Nah, ini yang akan menjadi salah satu penyebab penting juga teman-teman ya. Memang banyak ya, seperti yang tadi saya bilang ya, orang-orang yang hanya sekedar merekam, bernyanyi lah seperti itu ya, dengan menggunakan alat-alat yang seadanya, tetapi kok mereka bisa viral. Nah, pasti teman-teman ya, konten tersebut ada unsur kreatifnya sehingga penonton tersebut merasa nyaman gitu ya untuk menonton videonya atau menganggap video tersebut menarik atau bahkan lucu ya, sehingga banyak dari penonton tersebut yang men-share ya, seperti itu ya, yang men-share, men-like ataupun membagikan konten-konten tersebut, sehingga konten-konten tersebut akan menjangkau penonton yang lebih luas lagi, dan disitulah ya kesempatan untuk sebuah konten itu bisa viral seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman wajib banget nih ya untuk coba memperhatikan tampilan dari teman-teman, tampilan kontennya. Kalau dirasa teman-teman tersebut memang memang memiliki peralatan yang seadanya ya, cobalah teman-teman buat tampilan yang lebih kreatif ya. Nah, cobalah teman-teman buat tampilan yang lebih menarik lagi, sehingga itu nantinya akan membangun rasa ketertarikan penonton untuk menonton video teman-teman gitu ya. Nah, yang selanjutnya teman-teman ya, ini penyebab lagi ya kenapa channel YouTube itu bisa
mandek gitu ya penontonnya, nggak mau ada yang nonton. Di sini untuk yang keempatnya ini dari thumbnail ya. Nah, banyak yang gagal ya, banyak yang tidak bisa membuat thumbnail ini. Nah, banyak yang menyepelekan juga nih pada bagian ini. Seperti yang sudah saya bilang pada video-video saya sebelumnya ya, saya selalu menyampaikan ini bahwa cobalah teman-teman untuk memperhatikan thumbnail teman-teman ya. Nah, karena thumbnail ini adalah garda terdepan teman-teman ya, garda terdepan ya, untuk membuat orang-orang itu tertarik untuk mengklik video kita, membuat orang-orang itu penasaran untuk mengklik video kita. Seperti itu. Nah, semakin membuat orang-orang penasaran teman-teman dalam thumbnailnya itu ya, semakin orang-orang nantinya akan mengklik video teman-teman, semakin banyak orang-orang yang tertarik untuk mengklik video teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan exposure gitu ya, teman-teman mendapatkan rasio klik tayang yang tinggi di dalam konten teman-teman, itulah yang nantinya akan membuat konten teman-teman itu banyak viewersnya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus memperhatikan nih pada bagian thumbnailnya ya. Nah, seperti ini ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ya, konten teman-teman itu sudah direkomendasikan ke beranda seperti ini nih misalkan ya. Nah, saat teman-teman membuat thumbnail yang menarik ya, nah ini nanti bisa saja nih orang-orang akan mengklik videonya. Nah, teman-teman mungkin bisa langsung lihat deh ya, teman-teman bisa belajar ya bagaimana sih cara membuat thumbnail tersebut ya. Teman-teman bisa pahami dari channel yang itu satu niche dengan channel teman-teman ya. Misal nih teman-teman itu membuat konten-konten seputar apa nih, seputar masak aja deh ya, misalkan seperti itu, masak di alam seperti itu ya, masak di alam bebas lah seperti itu misalkan. Nah, teman-teman ya seperti ini nih ya, teman-teman coba perhatikan ya dari konten-konten ini bagaimana sih caranya agar konten teman-teman itu mendapatkan klik juga gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang sudah menjadi rekomendasi di sini ya, ini adalah konten-konten yang betul-betul memang betul-betul apa ya, secara tampilan visualnya ini sangat-sangat jernih gitu teman-teman ya. Nih, kualitas gambarnya ini memang betul-betul jernih dan juga membuat orang-orang itu menjadi lebih jelas gitu ya untuk menontonnya gitu ya, untuk mengklik videonya. Nah, ini untuk segi thumbnailnya teman-teman ya. Kemudian juga segi judul teman-teman ya. Nah, teman-teman wajib untuk memperhatikan judul teman-teman ya. Nah, coba teman-teman buat judul yang juga akan mengundang rasa penasaran penonton teman-teman. Nah, judul ini sangat mempengaruhi sekali teman-teman ya, akan mempengaruhi saat orang-orang mencari sebuah video yang dibutuhkan, yang relevan dengan konten kita ya, seperti itu. Nah, bisa juga nih misalkan teman-teman membuat judul yang membuat orang penasaran itu seperti ini misalkan. Di sini kita coba cari konten miliknya Tukang AB ini aja ya. Di sini saya akan bahas lagi untuk channelnya Tukang AB. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, dengan membuat judul-judul yang seperti ini saja ya, seperti ini ya judulnya ya. Nah, ternyata ini rahasia motor selalu kinclong. Ini ditampilkan lem gitu ya. Nah, kontennya ini, thumbnailnya ini teman-teman, ini thumbnailnya lem, kemudian di backgroundnya ini ada motor ya, seperti itu. Nah, emang iya sih bisa membuat motor kinclong dengan lem ini. Nah, ini teman-teman ya akan membuat orang-orang itu penasaran. Judul-judul yang seperti ini nih teman-teman ya, judul yang seperti ini akan membuat orang penasaran nih. Kenapa tidak dari dulu? Padahal banyak yang butuh cara ini. Ya, nah hanya seperti ini, tetapi ini akan membuat orang-orang penasaran untuk mengklik videonya. Nih, pembasmi semut paling ampuh, Rinso dengan dengan micin gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, inilah yang akan membuat orang-orang penasaran untuk mengklik videonya. Jadi judul, thumbnail, tampilan, kontennya gitu ya, kemudian juga target penontonnya, rutinitas teman-teman upload, ini adalah beberapa poin yang mungkin bisa teman-teman wajib untuk perhatikan ya teman-teman ya, agar channel teman-teman itu kedepannya bisa berkembang, bisa mendapatkan target penonton yang tepat gitu ya. Nah, jadi teman-teman jangan pernah mengabaikan hal-hal ini teman-teman ya. Karena kenapa? Karena memang ya saya juga sudah sangat membuktikan ya, saya sudah juga banyak membuat channel dan juga banyak membuat konten ya, yang di situ rata-rata dari channel saya tersebut ya bisa naik karena saya menggunakan trik seperti ini, dari trik rutinitas
upload videonya, kemudian juga target penonton yang tepat, dari tampilannya juga oke gitu ya, thumbnailnya juga oke, judulnya juga kita bisa ambil judul yang bisa membuat orang-orang itu penasaran gitu ya. Nah, itu yang nantinya akan membuat orang-orang itu akan mengklik video kita dan menonton video kita. Dan pastikan juga ya, kedepannya usahakan teman-teman itu untuk lebih lebih memperbaiki lagi lah ya channel teman-teman, termasuk juga untuk saya ya di channel tutorial ini. Di sini saya akan kedepannya akan mungkin lebih rutin lagi ya untuk mengupload videonya di sini ya, karena ya untuk performanya ya saya menyadari ya bahwa saya juga memang jarang upload nih. Yang ini ya poin yang paling penting ya, kenapa channel tutorial ini saat ini lagi drop ini teman-teman ya, jarang upload. Ya, jangan sampai teman-teman itu jarang upload ya, karena jarang upload ini akan menurunkan performa channel YouTube teman-teman. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.